Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama admin RTS Video di sini. Pada kesempatan kali ini, alhamdulillah, admin RTS Video diberikan kesempatan untuk membuat video lagi di RTS Video. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang meal certificate atau meal sheet. Apa sih meal certificate atau meal sheet itu? Nah, kita langsung saja, apa itu meal certificate. Jadi ini adalah contoh dari meal certificate itu sendiri seperti ini ya. Jadi apa itu meal certificate? Meal certificate atau disebut meal sheet ini adalah sertifikat produk yang dikeluarkan pada suatu pabrik sebagai bukti bahwa produk yang dikeluarkan pabrik tersebut itu telah melewati proses inspeksi dan uji yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Sehingga keluarlah yang disebut dengan meal certificate atau meal sheet itu sendiri. Nah, kita lanjut ya. Lalu apa sih fungsi meal certificate atau meal sheet itu? Jadi fungsi meal certificate di sini adalah approval material, kemudian material delivered to set. Nah, pasti untuk rekan-rekan RTS ini maksudnya apa sih? Apa hubungannya dengan approval material dan MDS? Jadi begini. Misalkan kita di sini adalah kontraktor. Nah, kontraktor itu dalam mengajukan material atau approval material pasti harus disertakan dengan bukti tentang material itu. Apakah material itu sudah diuji atau belum? Nah, untuk itu biasanya untuk kontraktor untuk mengajukan approval material juga mengajukan meal sertifikat material tersebut. Misalkan kontraktor tersebut ingin mengajukan suatu merek besi A misalkan ya. Kemudian untuk mengajukan merek besi A tersebut, maka si kontraktor harus menyerahkan meal sertifikat dari besi tersebut kepada owner. Jadi owner itu atau MK itu bisa mengetahui tentang uji dari material yang digunakan nantinya oleh kontraktor. Nah, apakah material itu di ACC atau tidak? Kemudian material delivered to set. Nah, atau disebut atau disingkat sebagai MDS. Jadi, material delivered to set seperti namanya yaitu adalah material yang sudah dikirim atau material yang dikirim di lapangan. Nah, biasanya untuk material yang dikirim di lapangan atau material delivered to set ini dia dilakukan setelah approval material atau material tersebut sudah disetujui oleh owner atau MK, sehingga dikirimlah material tersebut ke dalam proyek. Namun dalam pengiriman pun biasanya akan dilampirkan approvalnya, kemudian meal sertifikatnya itu sebagai bukti kalau material tersebut itu memang sudah di approval atau sebagai syarat dari dokumennya, seperti itu ya. Kemudian apa saja sih informasi yang ada di dalam meal sheet atau meal sertifikat itu sendiri? Jadi untuk kita ketahui bahwa meal sheet atau meal sertifikat itu sendiri adalah dia sebagai bukti bahwa material tersebut itu telah dilakukan inspeksi dan uji sesuai dengan standarnya. Nah, lalu apa sih isi informasinya itu? Nah, untuk isi informasinya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis dari barang. Nah, jadi meal sertifikat itu pasti menjelaskan jenis dari barangnya. Apakah barang itu adalah besi, apakah barang itu adalah pipa, dan lain sebagainya. Kemudian dimensi. Nah, dimensi atau ukuran. Jadi meal sertifikat atau meal sheet itu menjelaskan ukurannya. Misal, kita mengajukan besi untuk merek A. Nah, pasti di situ ada dimensinya, ukurannya, apakah besi itu ulir, apakah besi itu polos, kemudian dimensinya menggunakan diameter berapa kalau besi, kemudian kalau pipa itu diameter berapa in, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah jumlah atau quantity. Jadi berapa jumlahnya? Itu biasanya di meal certificate juga tercantumkan. Lalu berat atau weight. Misalkan berat atau weight itu adalah besi, yaitu misal besi 10 diameter 10 polos, itu beratnya berapa? Apakah sesuai dengan SNI atau tidak? Seperti itu, maka dicantumkan. Kemudian selanjutnya itu adalah termasuk test report. Test report yang terdiri dari chemical compositionnya, misalkan kandungan kimianya itu apa aja. Misalkan besi, kandungan kimianya ada karbon, kemudian dan lainnya. Kemudian ada selanjutnya yaitu hydrostatic test. Nah, hydrostatic test ini adalah
cara pengujian kekuatan dan kebocoran, misalnya untuk pipa dan lain sebagainya ya, untuk hidrostatik test yang menggunakan ya pengujian kekuatan dan kebocoran yang menggunakan cairan atau fluida. Kemudian HITNO, ini ada nomornya. Kemudian ada yield strength. Di sini yield strength adalah kuat leleh atau kuat luluhnya, misalkan besi, kuat lelehnya berapa sih? Kemudian untuk tensile strength ini adalah kuat tarik. Biasanya FY ya. Tensile strength ini adalah contohnya misal kita mil setnya adalah besi. Nah, kemudian di situ akan dicantumkan tensile strength atau kuat tariknya itu berapa. Lalu yang terakhir adalah biasanya ada elongation. Apa itu elongation? Elongation dalam persen ya. Jadi elongation ini adalah perpanjangan dari sebuah material ketika diuji tarik sampai patah. Misalkan elongation dari besi itu sendiri dia akan patah ketika diuji tarik itu dalam berapa persen. Itu biasanya dicantumkan dalam mil sertifikat atau mil set. Kemudian kita next. Jadi ini contoh dari mil test report. Jadi ini ada contoh dari mil set, tapi ini yang mil test reportnya. Jadi seperti untuk size-nya ya, dimension ukurannya, kemudian HITNO ini sudah tercantum, kemudian surface of reference shape-nya, misalkan ini untuk pipa ya, dia round. Kemudian patches atau di sini adalah quantity misalkan. Kemudian di sini ada tercantum weight, kemudian di sini ada chemical composition-nya, full chemistry berapa persen. Kemudian ini ada yield strength atau kuat lelehnya, kuat luluhnya. Kemudian ada tensile strength-nya. Tensile strength di sini adalah kuat tarik. Kemudian di sini ada elongation-nya. Kemudian di sini untuk bend test result ini ada keterangannya, apakah dia oke atau tidak, seperti itu. Kemudian ini selanjutnya ini ada mil test certificate-nya. Jadi ini ada mil testnya. Kalau tadi adalah mil reportnya. Mil test certificate, size, HITNO, surface sama seperti tadi. Nah, mungkin itu ada sedikit penjelasan dari admin RTS video. Semoga video kali ini bermanfaat. Jadi kita bisa simpulkan apa itu mil set atau mil certificate. Jadi mil set atau mil certificate sendiri itu adalah suatu sertifikat produk yang dikeluarkan oleh pabrik, di mana digunakan sebagai bukti bahwa produk dari pabrik tersebut itu telah melewati proses inspeksi, kemudian melewati proses uji yang sesuai dengan standar yang berlaku. Kemudian mil sertifikat itu sendiri diperlukan untuk pengajuan dari approval material. Jadi ketika kontraktor ingin mengajukan material, misalkan material besi ataupun yang lainnya yang ada harus diuji, itu biasanya menggunakan mil sertifikat. Tapi umumnya biasanya untuk mil sertifikat ini adalah yang digunakan adalah besi, paling penting itu untuk pengajuan approval material. Apakah nanti besinya yang akan digunakan pada proyek konstruksi tersebut itu besinya sesuai dengan standar. Kemudian mereknya apa yang digunakan, pastinya akan di approval terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Semoga video kali ini bermanfaat. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Sekian dari admin RTS video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sipil.